Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sisi Tapanuli Tengah dan Sibolga yang masih konsisten menyajikan video-video khususnya yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga maupun daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kali ini video kita tentang kembali city tour ya. Dia mulai dari daerah Pinang Sori, tepatnya di Simpang 3 Asrama Haji. Kenapa sih Pinang Sori mulu ya? Ya mungkin Pinang Sori ada bandara kali ya. Dari video yang berjalan teman-teman bisa melihat itu ada Masjid Nurul Iman. Sudah berjalan hampir setahun renovasinya. Mudah-mudahan nanti setelah selesai jadi masjid yang cukup megah ya untuk wilayah Pinang Sori. Sekedar informasi, nama daerah ini adalah Albion, Prancis. Ya, Prancis. Beneran penulisannya juga persis Prancis. Zaman kecil dulu kita sempat heran, sedikit tidak percaya ketika ada yang menyebutkan nama Prancis. Misalnya nanya nih, "Kamu dari mana?" gitu. "Dari Prancis." Loh, beneran? Ternyata maksudnya ya Prancis ini nama kelurahannya Albion, Prancis. Itu kantor lurahnya di depan sebelah kanan. Di tikungan ini nih ada sedikit mitos nih yang agak-agak mistis lah ya, tapi nggak usah dipercaya. Katanya kalau kita nggak klakson bisa terjadi yang enggak, kecelakaan misalnya. Tapi selama kami lewat sini sih biasa aja ya. Cuma kalau memang ada yang percaya itu terjadi, ya beneran mungkin terjadi pada dirinya ya. So, santai aja. Di sebelah kiri itu perkebunan sawit atau PT Tapteng Anugerah Sawit, disingkat PT TAS, salah satu pemilik kebun kelapa sawit terbesar di sekitar daerah sini. Terkait siapa pemiliknya, ya nanti bisa dicari tahu sendiri lah ya. Lalu jembatan persis beberapa puluh meter setelah pos tadi adalah jembatan Aek Nabobar. Kalau kita agak ke hulu, nanti kita ketemu dengan air terjun Aek Nabobar namanya. Ya suatu saat nanti kita ke sana lah, mudah-mudahan. Sungainya sendiri disebut Aek Nabobar. Biasa juga digunakan warga sekitar untuk penambangan pasir skala rumahan. Ini sudah masuk dalam wilayah Huta Balang. Huta Balang bisa dibilang salah satu kota kecil yang cukup ikon di daerah Tapanuli Tengah. Kenapa bisa dibilang kota? Mungkin untuk skala lokal atau skala kecil karena di sini sudah ada Indomaret, sudah ada Bank BRI, sehingga aktivitas warganya sudah cukup ramai juga. Hari pekannya itu hari Jumat. Huta Balang ini sendiri merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Badiri. Bisa dibilang salah satu mata pencaharian utama warga Huta Balang sekitar adalah petani. Bisa dilihat juga sih sebenarnya di sisi kanan atau sisi kiri jalan khususnya masih cukup banyak lahan-lahan pertanian padi maupun sawit. Cuma untuk padi di tengah zaman sekarang mereka masih mempertahankan pengolahan padinya atau penanaman padi. Cukup surprise sih.
disinilah pusat kota Huta Balang itu sendiri. Nama masjid ini sendiri juga Nurul Iman, tapi untuk daerah Huta Balang, termasuk masjid yang kalau tidak salah bagian dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang ditandatangani Soeharto kalau nggak salah peresmiannya. Dan yang sebelah kanan ini adalah salah satu perusahaan pemecah batu ya, pemecah batu jadi kerikil maupun pasir-pasir untuk bahan-bahan bangunan. Perusahaan itu sendiri bisa dibilang sudah cukup tua juga, sempat juga mengalami masa jaya-jayanya dulu pada saat pembangunan atau perbaikan jalan-jalan di sekitar wilayah Tapanuli Tengah. Sekarang memang sudah ada beberapa perusahaan sejenis, sehingga mungkin konsumen memiliki alternatif lain untuk digunakan. Tapi bagaimanapun perusahaan ini masih cukup eksis sampai sekarang, terus-terusan beroperasi, tidak pernah berhenti. Sebelah kiri ini adalah Simpang Lopian. Di dalam sana ada kantor Kecamatan Badiri. Lopian sendiri merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Badiri. Jembatan tadi menjadi penanda kita sedang berada di daerah Lopian. Masyarakat umum pasti langsung tahu ketika disebutkan jembatan besar yang ada di daerah Lopian, karena ini satu-satunya jembatan yang agak besar yang ada di sekitaran wilayah sini. Sebelah kanan ada SPBU, lumayan ya. Dari sini kita akan ketemu SPBU lagi sekitar 6 atau 5 km ke depan. Kalau ke belakang cukup jauh, daerah Batang Toru. Itu ada pelang putih yang tulisannya SMK Negeri 1 Badiri. Kira-kira 50 meter ke dalam ada salah satu sekolah SMK yang ada di kecamatan ini. Cukup ramai siswanya. Oh iya, di titik ini nih salah satu titik paling sejuk kalau pagi-pagi. Kenapa? Karena sebelah kanannya itu atau sebelah timur ya, kalau di kanan dari posisi ini pepohonannya masih sangat rimbun lebat, sehingga kalau pas pagi kita lewat dari sini nih sejuk, sudahlah sejuk, disambut pula dengan kantor urusan agama Kecamatan Badiri. Mantap. Nah, di sini sudah masuk ke dalam wilayah Kerajaan Dangdut. Aye, enggak sih. Sekitar tahun 2018 kemarin, salah satu putra daerah di sini asli itu rumahnya tadi ikut kompetisi dangdut yang ada di Indosiar, persisnya Lida, atau namanya Ridwan Naibaho atau dikenal dengan Ridwan Lida. Siapa sih yang nggak kenal dia kalau pecinta dangdut kali ya? Sudah main di beberapa judul film Indosiar gitu. Jadi pada tahun-tahun itu daerah di sini ramai nih, ramai. Ya bagus sih. Mudah-mudahan Ridwan juga mampu memperbaiki ekonomi keluarganya dan mengangkat nama daerah sini. Kalau diingat-ingat sih memang kemarin ramai, dibahas di mana-mana sampai pemerintah daerah pun dalam tanda kutip turun gunung tuh untuk memberi dukungan. Ya mungkin sekaligus membawa nama daerah juga kan, atau mengangkat daerah juga. Paling tidak sorotan pemerintah ya wisatanya lah, wisata daerah sini bisa terangkat. Sebelah kiri ini adalah tambak udang berkat kasih karunia atau PT BKK. Sudah ada sih ya videonya di sebelum-sebelumnya. Ini juga termasuk tambak udang yang sangat besar loh, serius, untuk daerah sini bahkan yang paling besar, satu-satunya kali ya yang tambak udang sekaliber ini. Ini sudah masuk kawasan Muara Nibung, sudah menjelang Hajoran. All the choices you made, did you make them again? Nah ini dia SPBU satu lagi,
Setelah yang daerah Lopian tadi, maka kemari. Ini jarak SPBU terdekat. SPBU ini sendiri sebenarnya baru operasi sekitar 2-3 tahun terakhir. Setelah ada mungkin 5-6 tahun kali ya dibangun tapi tidak beroperasi segera. Dan kita sudah berada di pemandangan Hajoran. Pemandangan ini juga sekarang lagi renovasi di satu sisi supaya memberikan warna yang lebih pas bagi para pengunjung untuk nongkrong di sini, menikmati senja khususnya. Karena memang posisinya persis menghadap laut kan, hamparannya langsung plong. Jadi kalau ketika sunsetnya posisinya pas, ya pasti puas gitu. Cocok. Ya, dan inilah Hajoran. Hajoran dengan pasar Kamis paginya, Hajoran dengan kepadatannya, keramaiannya, keistimewaannya, orang-orang yang wah mantap lah daerah sini. Yang dan tak lupa tentu saja ikan ya, ikan asin. Jangan tanya kalau di daerah Parsalakan Sidimpuan itu bisa macet gara-gara truk salak lagi ngisi muatan. Maka di sini, tapi nggak sampai macet juga sih sebenarnya, truk bermuatan ikan asin yang mau dibawa ke daerah-daerah lain. Ya ketika itu tiba, adalah beberapa bus sih, bukan truk, yang memuat ikan-ikan asin. Hajoran legend. Ini dulu adalah kawasan futsal, tapi sudah direnovasi menjadi semacam kafe atau penginapan kecil. Kita sudah berada di daerah Kalangan yang ditandai khususnya dengan ikonnya jembatan Kalangan. Ya, kalau sudah ketemu jembatan itu pasti kita tahu kita sudah berada di Kalangan. Walaupun Kalangan ini sendiri sebenarnya sudah terdiri dari beberapa nama-nama kecil ya, cuma secara umum masih dikenal sebagai nama Kalangan. Ini Pantai Indah Pandan atau dulunya Pantai Bosur. Mungkin segitu saja video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika deskripsinya tidak terlalu lengkap atau detail dari setiap titik-titik yang ada. Mungkin lebih bagus datanglah kemari. Jika bermanfaat, mohon di like, di subscribe, dan di share. Mudah-mudahan mampu mengobati kerinduan teman-teman yang dirantau khususnya, atau paling tidak sekadar menikmati perjalanan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.